Para sahabat yang dicintai Tuhan, bersama saya Romo Bali dalam program Lunch with Jesus, edisi spesial. Saat ini saya tinggal di kota Napoli, Italia, dan ingin membagikan kepada para sahabat sekalian firman Tuhan untuk lunch kita pada hari ini. Maka untuk itu mari saya mengundang kita semua untuk mengambil kitab suci dan membacanya. Kita ambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 1 dan dilanjutkan ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang hadir. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Para sahabat yang dicintai Tuhan, tentunya setiap orang ingin selalu menjadi nomor satu, ingin menjadi yang terdepan, ingin mendapat hormat. Saya kira ini sangat alami dan menjadi hal yang lumrah. Setiap orang punya mimpi dan punya keinginan seperti itu. Namanya juga manusia. Tetapi pada hari ini Yesus mengajarkan kita sesuatu yang berbeda. Yesus diundang dalam suatu perjamuan oleh pemimpin Farisi. Ini saja sudah sesuatu tanda bagi kita bahwa antara Farisi dan Yesus sebenarnya hubungan mereka tidak harmonis selalu. Karena Yesus selalu mengkritik gaya hidup orang-orang Farisi. Dan kita tahu bahwa orang-orang Farisi selalu mau dihormati. Selalu mau di tempat yang terdepan. Selalu ingin mendapat perhatian. Maka dalam suatu kesempatan, dalam perjamuan, tadi kita mendengar bagaimana Yesus mengamat-amati setiap orang yang datang ke dalam perjamuan itu, di mana mereka selalu berusaha untuk mendapat tempat di depan, mendapat dan duduk di tempat yang terdepan. Maka seperti biasa, Yesus menceritakan sebuah perumpamaan. Cara Yesus untuk memberi pengajarannya salah satunya melalui perumpamaan.
Perumpamaan yang diceritakan kepada kita pada hari ini tentang mengambil tempat di tempat yang paling rendah. Jangan mengambil tempat di tempat yang terhormat. Agak sedikit bertolak belakang dengan apa yang saya sampaikan tadi pada awal, bahwa manusia kita ingin selalu menjadi yang terutama. Tetapi Yesus mengajarkan hal yang lain kepada kita. Justru kita harus memilih tempat yang terendah supaya kita menjadi yang terdepan. Para sahabat yang dicintai Tuhan, dalam cerita perumpamaan Injil pada hari ini, apa sebenarnya yang menjadi makna penting untuk kita renungkan? Perjamuan itu adalah perjamuan surgawi. Kita semua diundang juga dalam perjamuan itu. Sebenarnya menurut saya bukan masalah duduk di depan, di tempat tinggi, atau di tempat yang rendah. Bukan di situ masalahnya. Tetapi menurut saya yang menjadi masalah pokok adalah bagaimana relasi saya dengan orang yang mengundang saya. Bagaimana relasi saya dengan Tuhan yang mengundang saya dalam perjamuan itu. Kita ambil contoh, kalau ada pesta, kalau kita mengenal tuan rumah yang punya pesta, pasti kita akan disambut dengan ramah dan baik. Tetapi kalau kita tidak kenal dengan orangnya, mungkin saja dia hanya senyum, selamat datang, cukup, dan kita boleh duduk di mana saja. Tapi kalau kita kenal baik, erat, pasti akan diberi tempat yang baik. Nah, ini yang menjadi permenungan kita. Sudah pasti perjamuan dalam perumpamaan yang diperumpakan Yesus adalah perjamuan surgawi. Itulah yang menjadi permenungan kita. Supaya kita mendapat tempat yang layak dalam perjamuan surgawi, dalam perjamuan Tuhan, maka kita harus memperbaiki relasi kita dengan Tuhan. Kepada kita semua pada saat ini diundang untuk mengevaluasi sejauh mana relasi kita dengan Tuhan. Apakah relasi saya dengan Tuhan baik? Apakah Tuhan kenal baik dengan saya? Atau jangan-jangan Tuhan tidak kenal. Jangan-jangan relasi kita hanya sebatas Facebook saja, sebatas media sosial, sebatas SMS. Kita tidak mengenal lebih dekat. Maka pada hari ini, para sahabat yang dikasihi Tuhan, kita diajak dan diingatkan kembali untuk melihat relasi kita dengan Tuhan. Supaya dalam perjamuan itu kita berada di tempat yang layak. Dan hal yang lain yang boleh kita ambil maknanya dalam Injil hari ini adalah sikap kerendahan hati. Barang siapa yang ditinggikan akan direndahkan, barang siapa yang direndahkan dia akan ditinggikan. Apa artinya kerendahan hati? Kerendahan hati bukan berarti ya biarin aja lah. Kerendahan hati bukan berarti kalah, bukan seperti itu. Karena kalau seperti itu tidak ada artinya kerendahan hati. Berarti kan kita tidak mampu. Kerendahan hati adalah sikap
seseorang juga yang tahu kualitasnya, tahu posisinya di mana, mengerti dan memahami kualitasnya. Tetapi dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia tidak mau menonjolkan diri. Dia tidak butuh penghormatan. Dia tidak butuh dieluk-elukan. Justru orang-orang rendah hati adalah orang-orang yang mau mengutamakan orang lain dalam hidupnya. Orang-orang yang memberikan tempat yang layak bagi orang lain. Orang-orang yang mau menghormati orang lain apa adanya. Tidak peduli dia orang miskin, orang kaya atau siapa saja. Memberikan porsi yang layak bagi orang lain. Itulah orang-orang yang rendah hati. Dia tidak penting dirinya dihormati atau tidak. Kepuasan dirinya adalah ketika mampu berbuat yang baik terhadap orang lain. Itulah rendah hati. Orang-orang rendah hati adalah orang-orang yang bermurah hati kepada orang lain. Karena orang-orang inilah yang akan ditinggikan. Maka pertanyaan kepada kita semua, apakah saya memiliki sikap kerendahan hati itu? Atau jangan-jangan selama ini saya ingin selalu menjadi nomor satu. Saya selalu menunjukkan kesombongan saya bahwa saya lebih pintar dari orang lain. Berusaha menjelek-jelekan orang lain supaya saya bisa naik. Supaya posisi saya bisa menjadi lebih baik. Maka kalau seperti itu, kini saatnya kita untuk bertobat dan merubah cara berpikir, merubah sikap dan perbuatan kita. Kata Yesus, barang siapa yang ditinggikan, ia akan direndahkan. Dan barang siapa yang direndahkan, ia akan ditinggikan. Maka mari para sahabat yang dicintai Tuhan, terlebih pada situasi seperti sekarang ini kita harus berada di rumah karena wabah virus corona. Saya rasa ini kesempatan yang baik di rumah untuk lebih mempererat relasi kita dengan Tuhan. Ingat, bukan masalah tempat terdepan atau terendah, tetapi bagaimana relasi saya dengan tuan rumah, bagaimana relasi saya dengan yang punya pesta. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk kita semua, untuk sahabat-sahabat kita yang lain, untuk keluarga kita, untuk mereka yang tidak kita kenal, bahkan terutama kepada mereka yang sedang bekerja untuk melawan virus ini, para dokter, para perawat, siapa saja, pemerintahan kita dan untuk dunia. Kita mohon berkat Tuhan agar Tuhan mau memberkati kita, nanti lebih mau menghentikan virus ini segera berakhir dan kita boleh kembali lagi beraktivitas seperti biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.